saudara yang terkasih, saat ini marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Nanti untuk yang ayat pertama dibaca kaum ibu-ibu, untuk yang genap nanti dibaca kaum laki-laki. Monggo Pak Joko, Bu Joko, Katuran Menara, Bu Jenidang, Pak Joko, Bu Joko. Mazmur 68, Bapak Ibu. Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ganjil dibaca oleh kaum perempuan, ayat yang genap nanti dibaca oleh kaum laki-laki. Sampun pinanggih sedaya? Monggo kita akan mulai bersama. Saya akan membaca judulnya dan nanti ibu kita mulai dan anak-anak yang perempuan untuk ayat pertama. Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka berserahlah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap bilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka berjaya di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa mengenal yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan anakmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah engkau segarkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang besar. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama telah membaca, memperhatikan, mendengar bacaan Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada kesempatan pagi hari ini, nafas hidup. Apakah Bapak Ibu Saudara masih bernafas saat ini? Masih. Sedaya dicek tesih saged bernafas nggih? Nggih. Kita kadang membayangkan Bapak Ibu ketika kita pilek atau batuk, pernafasan kita terganggu, atau kita berusaha untuk mitet hidup kita berapa detik aja, kita sudah merasakan sesak nafas, ya. Berarti kita merasakan bahwa nafas itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kita sakit, tidak bisa bernafas, Pak Sidi yang mungkin di sini ahli dalam kesehatan, oksigen itu berapa Pak kalau kita misalnya beli gitu, mungkin ya
tidak murah ya Pak Sudin, karena memang dibutuhkan sekali kita itu bisa bernafas di dalam menjalani hidup ini. Kalau kita tidak bernafas, mungkin kita juga tidak bisa hadir di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Sumadi, untuk kita bisa beribadah. Apalagi dalam situasi kondisi adanya COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan banyak yang merasakan terserang COVID virus itu tidak bisa bernafas sesak, dan itu juga menyerang paru-paru ya Pak, ya, pernafasannya kita juga mengalami kesulitan, dan bahkan yang tidak kuat imun, kekuatan tubuhnya banyak yang sudah meninggal. Jadi kita bisa hadir di tempat ini tuh berkat Tuhan yang tidak ternilai, betul-betul berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika kita memahami arti nafas itu Bapak Ibu Saudara, nafas itu tidak hanya kita pahami secara biologis. Kalau biologis itu seperti ini, kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara segar. Tetapi kita juga memahami nafas itu dalam kehidupan spiritualitas kita, batin kita. Kita tahu bahwa doa itu ibaratnya nafas hidup orang Kristen itu dalam doa. Mengapa kita mengistilahkan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen? Karena di situ kita merasakan adanya hubungan, adanya kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi kondisi apapun, kalau kita itu tidak memiliki istilahnya disiplin rohani dalam hal berdoa, ibaratnya kita itu akan mengalami kehampaan, gersang, atau mungkin kematian dalam hal rohani, karena kita tidak memiliki hubungan relasi kita dengan Tuhan. Di sini kita diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi. Tidak hanya tadi aktivitas biologis kita, tetapi juga aktivitas batiniah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tubuh manusia itu dari debu tanah. Kita bisa bernafas itu karena hembusan nafas hidup dari Tuhan di Kejadian 2 ayat 7. Ketika nafas hidup itu diambil oleh sang pemilik hidup, Bapak Ibu Saudara, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur dan tidak bernyawa. Itulah realita kehidupan kita sebagai manusia. Jadi ketika kita itu dipenuhi pada saat ini dengan kesibukan yang luar biasa, ketika kita dipenuhi dengan kesibukan di dunia maya, karena dengan situasi seperti ini serba online, maka marilah kita menghidupi doa kita ini dengan sungguh-sungguh, karena doa ini adalah nafas hidup kita. Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah spirit yang menopang kita bisa menjalani hidup itu lebih bermakna. Saya yakin pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi situasi terdesak, situasi yang dihadapkan kita harus segera mengambil keputusan. Kadangkala secara manusiawi pasti kita mengutamakan kemanusiaan kita, emosi, marah. Kita lupa bahwa nafas hidup kita itu adalah di dalam doa, dalam kehidupan spiritualitas kita. Doa itu adalah sumber air, Bapak Ibu Saudara. Sumber air yang tidak akan pernah kering, yang senantiasa akan menyegarkan hidup kita. Meski banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita dendam pada orang lain, namun dengan doa kepada Tuhan menjadikan hidup kita itu dipulihkan.
Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan diri kita, hidup kita mau diperbarui. Ketika kita sakit hati, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita merasa dikucilkan, hidup kita akan dipulihkan. Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita agar kita itu kreatif. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kita itu tidak hanya istilahnya ya begitu saja tidak mengalami pertumbuhan iman, tetapi kita harus kreatif. Banyak yang dulunya itu malas masak, dengan situasi kondisi seperti ini akhirnya bisa masak, bisa berkreatif, bisa berinovatif. Situasi kondisi ini yang menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Begitu juga di dalam doa kita. Kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian. Jadi doa itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi ketika kita tadi memuji nama Tuhan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, itu juga sudah sebuah doa dalam lantunan pujian kita. Jadi ketika kita memuji Allah berkali-kali, tentu orang di sekitar kita juga berdampak. Oh, ikut memuji. Karena pujian itu adalah sebuah doa. Dan ketika kita berkata-kata itu juga sebuah doa. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata, karena kata-kata itu adalah doa yang keluar dari mulut kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Banyak yang sering jenuh dengan situasi seperti ini, sudah bosan dengan situasi seperti ini. Tetapi marilah kita hidupi kehidupan kita ini supaya tidak mengalami kejenuhan, supaya kita tidak mengalami kebosanan. Kita tetap terus berkreatif, berinovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Marilah kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita baru sadar betul ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, ternyata nafas hidup kita itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kadangkala kita sudah biasa, kita bisa bangun pagi, kita bisa beraktivitas kembali. Tetapi kita tidak tahu ketika kita tidur, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan mengambil hidup kita, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, saat ini kita bisa hadir, kita bisa bernafas, bersukacita bersama, bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Sang Pemberi nafas hidup kita, kita patut mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita masih dalam saat hening untuk kita menghayati, kita mempergumulkan firman Tuhan ini dalam saat teduh kita. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Betapa kami bersyukur dengan penuh sukacita ya Tuhan, atas nafas hidup kami yang boleh kami terima, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menghayati nafas hidup tidak hanya secara biologis, tetapi juga nafas hidup dalam kehidupan spiritualitas kami. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir dalam ibadah ini. Begitu juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kami senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami tidak jemu-jemu untuk inovatif, berkreatif. Di dalam kami memaknai arti kehidupan kami yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menggerakkan setiap hati dan pribadi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ibadah kami tidak hanya rutinitas, doa kami tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi mampukanlah kami memaknai dalam arti yang sesungguhnya, sehingga kami dimampukan merayakan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Kalau nanti setelah ibadah kami akan melanjutkan aktivitas karya kami, Tuhan berkati kami, damai sejahtera menaungi kami, kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.